Hai good people, di video kali ini saya akan membagikan video perjalanan saya untuk mengambil gamnyong merah untuk tanaman indoor saya. Yuk simak video berikut ini. Dan sekarang saatnya menuju kebun. Saya sudah mempersiapkan parang dan berbagai peralatan lainnya di dalam plastik ini. Wah, I'm so excited for this, you know. Yeay, kita sudah sampai di kebun yang dipenuhi dengan ganyong merah. Wah, kelihatan subur ya. Sebenarnya pengen nyoba apakah tanaman ini bisa buat tanaman indoor. Karena tingginya cocok sekali untuk tanaman sudut kamar di kosan. Wah, semoga bisa ya. Nah, saatnya pemilihan tanaman. Nah, kriterianya adalah pertama batangnya cukup besar. Dan kedua kepisah dari tanaman yang lain sehingga mudah pengambilannya. Nah, kira-kira mau ngambil yang mana ya? Wah, ini ada bunganya ya, tapi ini terlalu tinggi dan sehingga kurang cocok untuk diletakkan di kamar. Oke, kita lagi milih. Dan nemu ini dong, sewaktu di kebun. Kelihatan kan ya? Yes, that's frog. Big frog. Yes, kita lanjut. Nah, sepertinya saya pilih yang ini nih, cukup memenuhi kriteria ya. Oke, sekarang saatnya pengambilan tanaman. Usahakan akarnya keambil banyak ya, supaya tanaman tetap segar setelah repotting atau pemindahan tanaman. Dan iya, di sini banyak nyamuk sih. Kalau berkebun di sini ya, sebaiknya bawa autan ya, atau lotion yang bisa menghindari nyamuk. Ini kesiksa banget sih. Tapi nggak apa-apa, demi kenyamanan di kosan ya, memang pengen banget nambah tanaman di sudut kamar. Ini sedikit ngap-ngapan sih ya, karena pakai masker. Wow, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, walaupun di kebun ya. Dahsyat. Dan ya, ini udah hampir selesai pengambilannya. Yes, finally we got it. Ternyata akarnya sedikit ya dan lebih banyak umbinya. Nah, setelah saya searching, ternyata umbi ini bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan yang cukup nikmat. Nah, selain itu juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, mampu mengatasi mimisan, baik untuk kesehatan usus dan pencernaan, bisa menyembuhkan diare, meredakan gejala panas dalam, mengatasi nyeri lambung, dan dipercaya juga sebagai obat sakit kepala. Wah, cukup baik ya. Nah, sekarang saatnya menuju kosan impian. Yeay! Oh, cuman dulu kan sebelum ada kita makan inilah dulu tuh. Bisa lemang, manis. umbi-umbi ya? Oh, bisa lebih besar dong umbinya atau Iya, segini doang ya? ini nanti kalau tanahnya bagus begini buahnya tuh. Panjang-panjang. Oh, ini masih kecil. Masih, belum ini baru tumbuh. Wah, cakep. Saya mau kasih di ini di Enggak apa-apa buat sudut Hmm. kamar. Dia kembangnya kan merah dia tuh. Cakep, iya. Iya. Bisa lah ini, bisa hidup lah ya? Bisa, Tinggal nanti sering. ini kembang biak ini bisa gerumbun. Banyak banget itu. Oh, oke, Kok. oke. Tinggal aku Google aja nanti cara Nah, perawatannya. ini Google gunanya apa? Terus kalau ini Pak, kasih pupuk gitu, Buat tambah bagus. pupuk apa ya yang bisa dibuat sendiri, yang Oh, pupuk ini Korea bagus, Pusri bagus. pupuk Korea? Iya, Korea. Urea. Iya, iya, Pusri. Banyak gitu. Tapi kalau ini nggak pupukin juga bagus sudah. Ya ini kayaknya tahan banting ya Iya, tanaman. tahan banting itu. Di bawah tanam
tanam bawah begini laju hidup, apalagi di tempat-tempat kena matahari tambah bagus. Di kamar saya ada ini sih di lantai 2, terus ada jendela juga bisa masuk cahaya. Dan ini bisa tinggi sini kan itu. Cakep sih. Saya kemarin bingung bisa nggak sih hidup ini? Itu Ternyata tahan banting ya. Iya, malah tahan ini cepat apa itu. Geletakin hidup gitu. Geletakin bah asal tempatnya dingin hidup. Di tempat sejuk ya? Iya, tempat sejuk itu hidup gitu. Oke deh. Kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Mari. Oke, sekarang sudah sampai di kosan dan persiapan alas untuk area penanaman. Ya, supaya kamar kosan tidak terlalu kotor. Ini saya ambil plastik yang sudah ada dan saya coba potong. Dan nanti saya bentangin untuk tempat tanah atau area pemindahan tanah, pemindahan media tanam ke potnya untuk penanaman gamnyong merahnya. Oke, plastik untuk alas tadi sudah dibentangkan dan sekarang kita ambil media tanahnya. Dan ya, dibayangkan saya bawa ke kosan bersama dengan gamnyong merah, jadi sangat capek ya, banyak barang bawaan. Dan ini saya juga ambil tanah ya, dicampur dengan sekam padi ya supaya tanah lebih subur. Nah, saya coba aduk di dalam ini saja. Nah, ini adalah sekam padinya dan wow, kelihatan subur ya. Nah, perlu diperhatikan penggunaan sekam di media tanah untuk tanaman indoor bisa menghasilkan jamur ya, karena kita tahu bahwa di dalam kamar, apalagi kamar yang ber-AC, tingkat kelembapannya sangat tinggi sehingga sekam akan gampang busuk dan bisa menghasilkan jamur. Nah, ditakutkan ya, jamur ini bisa merusak tanaman sehingga sangat dianjurkan tanaman untuk rajin dijemur di bawah sinar matahari. Nah, kita tahu ya di situ kelihatan bahwa ada beberapa semut dan ini cukup menyiksa sih selama penanaman ya. Dan ini kita aduk sampai merata antara tanah dan sekamnya. Nah, di sini saya menggunakan sekop untuk penanaman dan ini saya beli di Mr. DIY dan cukup murah ya. Dan di sini saya mengambil serbuk kayu bekas hamster saya di kamar ya, dan ini saya pakainya sedikit karena takutnya jika banyak akan membuat media tanahnya panas ya, dan ya nantinya serbuk kayu ini akan busuk sehingga bisa menyuburkan tanah. Nah, berbicara mengenai hamster ya, saya sudah merencanakan ingin membuat konten berikutnya yang membahas mengenai hamster. Nah, mungkin sekalian saya sharing ya, selagi sembari saya mengaduk-aduk tanah dengan media tanahnya ya, saya juga ingin berbagi nih, channel ini sebenarnya untuk apa ya. Saya anak kos dan saya sangat relate buat kalian di luar sana yang ngekos juga ya. Kadang kita sumpah di kosan, nggak tahu mau ngapain, kerjanya rebahan terus, ataupun kehilangan ide nih, di kosan mau ngapain aja ya, mau buat apa ya. Nah, di channel ini saya akan berbagai rutinitas yang saya lakukan yang bisa menjadi ide atau referensi bagi teman-teman yang ngekos juga ya. Noh, ternyata di kosan kita bisa indoor gardening loh, sehingga kosan bisa lebih nyaman, lebih estetik
bisa dekorasi kamar juga dengan cukup membeli barang-barang di Shopee ya. Mungkin sudah dicek ya video sebelumnya, dan mungkin yang belum silakan ditonton lagi. Di situ saya sudah berbagi penjelasan review mengenai kamar saya yang sudah saya dekorasi dengan tema estetik room decor. Nah, sekarang saya akan mengambil ganyong merahnya ya, yang saya sudah diamkan di kamar mandi ya supaya sejuk, dan saya sudah basahin air tadi, dan untuk segera dipindahkan di dalam potnya. Nah, di sini jika dilihat ya, potnya kelihatan kecil jika dibandingkan dengan tanaman ganyong merah yang menjulang tinggi. Namun karena saya lihat akarnya tidak terlalu banyak ya, dan menurut saya ini cukup untuk tanaman saya. Nah, mungkin sambil saya menuangkan tanahnya, mungkin saya ingin berbagi dulu ya the reason why I build this channel. Well, actually this is one of my solutions this year, to use YouTube platform to inspire more people, because I believe when God put something in you, you have a responsibility to share, to inspire people. And I believe that not all people has the same passion in you. So that's why not to invite other people to follow or get inspired from my passion. So buat nggak tahu mau ngomong apa ya, itu sih jadi ya semoga menginspirasi si channel ini ya. Dan dan kalian juga kalau sudah nonton ya, yuk di komen yuk di kolom komentar ya, supaya saya tahu nih siapa aja yang sudah nonton video yang sudah saya buat susah-susah payah ini. Saya ingin dengar feedback dari kalian nih. Dan kalau kalian ada ide nih, Kak, coba bahas kontennya ini dong, boleh ya, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ya, kita sebagai anak kosan di sini ya, terutama ya, saya membangun channel ini untuk kita bisa berbagi, untuk banyak hal yang kita bisa berbagi selaku anak kosan ya, yang saling relate satu sama lain. Yes, there you go. Kalau dilihat sekilas mirip pisang ya, padahal sebenarnya ini bukan pisang. Oke, sekarang ya saatnya memindahkan tanamannya ke sudut kamar saya. Dan ya, ini saya bawa ekstra hati-hati ya, takutnya tanahnya tumpah ke kasur dan ribet lagi nanti bersihinnya. Oke, ini lagi diatur dengan baik, dan ya awalnya goyang-goyang sih tanamannya, namun saya coba tekan tanah di area akarnya ya supaya bisa berdiri sempurna, dan saya coba mengatur kembali posisi tanamannya supaya daunnya tidak begitu menyentuh dindingnya dan bisa enak dilihat. Oke. Nah, ternyata saya di sini juga berbagi ya, kalau cowok juga bisa nanam loh. Ya, nggak tahu sih, mungkin dulu di zaman dulu ya, saya tahu cuma yang nanam itu cewek di daerah saya. Namun no, that's all mindset ya. Semua orang bisa nanam, bisa masak dan sebagainya. Oke, jadi yes, ini hasilnya. Yeah, believe me, I'm so tired for doing this, you know. Okay, time for review.